Kampung Kunir, Kampung Lodan, Kampung Kerapu, dan beberapa kampung lainnya menjadi korban atas ancaman penggusuran beberapa tahun lalu. Hunian sebagai tempat untuk mengekspresikan kebebasan dan mencapai hak serta kewajiban secara adil dan pengakuan yang sama. Indonesia negara demokrasi. Pancasila UU 45 memastikan seluruh warga negara memiliki kehidupan yang bebas, layak, dan sejahtera. Lebih dari itu, Indonesia memiliki komitmen pada konvensi global terkait hak asasi manusia. Kini, negara secara global berkompetisi pada pembangunan kota hijau dan berkelanjutan. Sustainable Development katanya seringkali digencarkan pada program regional, nasional, hingga global. Hingga akhirnya, pada kesempatan elektoral, pembangunan menjadi tawaran di masa kontestasi politik nasional. Tahun 2024 menjadi tahun politik di Indonesia dari pemilihan umum hingga pemilihan kepala daerah. Gejolak politisasi pada urban poor dan pro-poor menjadi objektivitas pada program pemerintahan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana diksi keadilan dapat menjadi pondasi atas kemajuan suatu kota? Ketika berbalik pada beberapa tahun silam, telah gencar adanya program pemukiman hingga penggusuran akibat dari langkah capaian infrastruktur kota. Berbagai retorika atas legalitas tanah dan kerapian wilayah yang berujung pada penggusuran rumah warga. Fenomena penggusuran rumah di bantaran Sungai Ciliwung telah menjadi kompleksitas atas permasalahan kota Jakarta sebagai megacity. Kampung Kunir, Kampung Lodan, Kampung Kerapu, dan beberapa kampung lainnya menjadi korban atas ancaman penggusuran beberapa tahun lalu. Tepatnya tahun 2015 hingga tahun 2016 menjadi tahun kritis warga atas penggusuran hunian. Di satu sisi, terdapat upaya kampung dalam pemenuhan hak atas hunian di kota telah melakukan gerakan mobilisasi, khususnya pada komunitas jaringan rakyat miskin kota. Berbagai usaha warga telah memperjuangkan rumahnya agar tidak dilakukan penggusuran dengan membangun rumah di atas rumah, seperti yang dilakukan Kampung Kerapu. Berbeda dengan Kampung Kunir, yang dikenal sebagai kampung hijau di Jakarta dan peraih atas predikat Jakarta Green and Clean, tak disangka mengalami kesulitan dengan negosiasi pemerintah dan berujung pada penggusuran. Namun, pada kontestasi politik Pilkada 2017 menjadi kesempatan bagi warga Kunir untuk mendapatkan hunian yang lebih layak dengan dilakukannya kontrak politik dengan salah satu kandidat Pilkada 2017. Hingga kini, berdirinya Kampung Kunir menjadi hunian baru berupa Kampung Susun Kunir, namun masih terdapat tantangan di dalamnya berupa biaya listrik yang masih dipasok seharga komersial atau bahkan 2 kali lipat dari sebelum penggusuran. Sama halnya dengan Kampung Bayam yang kini masih memperjuangkan haknya atas penggusuran Jakarta International Stadium, dan saat ini Kampung Bayam menjalani kontrak politik dengan kandidat Pilkada 2024 untuk mendapatkan hak warga Bayam. Ketika menelisik pada keadilan, kesetaraan menjadi tujuan utama untuk mencapai suatu keadilan. The Idea of Justice milik Amartya Sen menggarisbawahi akan kemiskinan menjadi salah satu sumber ketidakbebasan. Hunian sebagai tempat untuk mengekspresikan kebebasan dan mencapai hak serta kewajiban secara adil dan pengakuan yang sama. Isu penggusuran yang terjadi di Jakarta perlu adanya pendekatan komparatif untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait bagaimana kondisi sebelum dan sesudah adanya penggusuran, serta kebebasan substantif atas warga negara. Hal ini menjadi kritik atas teori keadilan oleh Rawls terkait justice as fairness, yang menggarisbawahi akan keadilan secara absolut dan harus dicapai secara sempurna, bukan ideal. Keadilan secara ideal diperlukan adanya partisipasi aktif bagi warga negara dan pemerintah. Implikasi teori keadilan perlu dicapai melalui konsensus antara warga negara dan pemerintah melalui adanya ruang terbuka secara normatif. Untuk mencapai suatu isu, hunian, dan kesenjangan atas pemukiman. Proses yang dicapai secara adil akan juga mencapai pada solusi yang secara adil bagi warga negara.